Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriyatul Khairiyah. Saya dari Prodi PTI 4A. Di sini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang sabar dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, kesehatan, kesempatan, dan nikmat ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum singkat tentang sabar dan syukur. Nah, sabar dan syukur dua sayap kehidupan seorang muslim. Dalam hidup ini kita akan selalu dihadapkan pada dua keadaan, nikmat dan ujian. Ketika diberi nikmat, kita diperintahkan untuk bersyukur, dan ketika kita diuji, kita diperintahkan untuk bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi Allah. Jika kita diberikan kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk beribadah. Jika diberikan harta, gunakan untuk berbagi. Nah, mengapa kita harus bersyukur? Karena nikmat Allah itu sangat banyak. Bahkan nafas yang keluar masuk dari hidung kita setiap detik itu adalah nikmat. Nah, syukur menjadikan hidup lebih tenang dan bahagia. Orang yang bersyukur tidak mudah iri, tidak banyak mengeluh, dan lebih optimis menjalani hidup. Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi orang yang bersyukur. Adapun tentang sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Adapun tentang sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan menjaga hati dari keluh kesah ketika menghadapi cobaan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap tenang, tetap berusaha dan yakin bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Sabar di saat diuji, sabar menahan diri dari maksiat, dan sabar dalam menjalankan perintah Allah. Mengapa kita harus bersabar? Nah, karena hidup penuh dengan ujian, karena sabar adalah ciri orang yang beriman, karena ganjaran sabar sangat besar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala karena tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Jadi, sabar dan syukur adalah dua kekuatan besar. Keduanya menjadi tanda keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, semua urusannya baik. Jika mendapat nikmat ia bersyukur, itu baik baginya. Jika tertimpa musibah ia bersabar, itu pun baik baginya. Jadi mari kita latih diri kita untuk selalu sabar dan saat diuji, dan bersyukur atas segala nikmat, karena keduanya hati akan tenang, hidup akan penuh keberkahan. Ingatlah bahwa kesabaran bukan berarti lemah, tapi tanda kekuatan iman dan jiwa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur dan sabar, istiqomah dalam kebaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.